arti penting cukai itu apa. Kalau kita ketahui bahwa cukai ini undang-undangnya udah lama, dari tahun 95 itu udah ada. Kalau pemusnahan gitu sebenarnya masyarakat umum tuh boleh lihat nggak sih Pak? Caranya kita menghentikan pasar ini biar tidak berkembang adalah dengan setelah masyarakat tahu, dapat edukasinya, ya berhenti mengkonsumsi rokok ilegal gitu. Halo Tribuners dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Sandi Juanita di Bincang Bareng Tribun Solo. Kali ini Sandi bertemu atau sudah bersama dengan Bea Cukai Surakarta yang nantinya Tribuners kita akan kupas tuntas ya terkait edukasi-edukasi yang diberikan dari Bea Cukai Surakarta. Tentunya di mana ini peran penting juga bea dan cukai itu seperti apa di kehidupan masyarakat dan bagaimana juga untuk mungkin milenial sampai Gen Z ini berperan penting dalam gempur rokok ilegal, gerakan gempur rokok ilegal juga seperti apa. Langsung saja ini Sandi sudah bergabung dengan dua lelaki tampan hari ini. Ya, ini sudah ada Bapak Muhammad Arif Budiman. Halo Pak Arif. Iya, selamat siang Mbak Sandi. Selamat siang Pak Arif. Kalau Pak Arif ini Tribuners ya, ini karena kan tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Jadi biar Tribuners juga makin sayang ya Pak meski baru bertemu. Ini Pak Arif ini selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Surakarta. Iya. Sampai sekarang ini sejak kapan Pak menjabatnya? Alhamdulillah udah 2 tahun loh. 3 bulan ini. Oh iya, sudah berjalan cukup lama lah ya Tribuners ya. Gitu Pak Arif. Selamat datang sekali lagi Pak Arif. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Sandi. Ya, sama-sama. Selanjutnya ini nggak cuma Pak Arif aja, tadi kan ada 2 ya Tribuners. Satunya lagi ini ada Bapak Dawud Sri Gunawan selaku Humas Bea Cukai Surakarta. Selamat siang Mbak Sandi dan Tribuners semuanya. Ini saya panggilnya apa ini? Pak Dawud atau siapa? Dawud aja nggak apa-apa. Dawud aja ya, oke. Dawud ya, nggak pakai aja ya Pak? Ya, oke. Bercanda ya Pak ya. Iya. Oke. Pak Dawud sama Pak Arif, Pak Dawud sehat? Alhamdulillah. Grogi sedikit. Grogi sedikit. Tapi kelihatannya kalau ngomongin soal humas itu sudah terbiasa lah dengan kamera ya. Oke, ini terima kasih sebelumnya sudah main-main ke Tribun Solo. Ini sudah lengkap sekali. Ini tadi dari kantor langsung ke sini atau gimana? Iya, dari kantor langsung ke sini. Alhamdulillah Khusus untuk lancar. edukasi Tribuners dan Bolo Becus ya. Tribuners sama Bolo Becus. Oke, Bolo Tribun kalau kata Pak Dawud. Iya, kita di Bolo Tribun aja. Oke. Nah, ini kembali lagi, ini kan gerakan gempur rokok ilegal, ini kan juga masih terus ya disuarakan. Ini apalagi Bea dan Cukai Surakarta ini terus untuk memberikan edukasi tak henti-hentinya, luar biasa sekali. Terus begitu banyak yang sudah beberapa rokok-rokok ilegal yang sudah diamankan, sudah dimusnahkan juga. Bahkan itu membuat masyarakat, oh ternyata Bea dan Cukai Surakarta memang ya itu menjadi prioritas gitu ya Pak sampai sejauh ini. Nah, tapi ini masih mungkin minoritas masyarakat ini masih belum begitu memahami bagaimana sih sebenarnya apa sih cukai itu, mungkin secara garis besar apa sih yang perlu kita lakukan untuk turut serta gitu membantu mungkin ya secara tidak langsung sebagai masyarakat dalam peran untuk menggempur rokok ilegal ini seperti apa? Kalau dari sudut pandang Pak Arif ini seperti apa? Edukasi apa saja yang sudah dilakukan Pak? Baik Mbak Sandi, selamat siang Tribuner. Pada kali ini kita akan membahas terkait edukasi ya, terkait ini. Pada intinya gempur rokok ilegal ini merupakan program nasional dari kantor pusat kita. Gempur rokok ilegal ini ada 2 ininya. Yang pertama ini terkait penindakannya, yang kedua ini terkait edukasinya kepada masyarakat. Selama ini kita di Bea Cukai Surakarta kita telah bekerja sama dengan Pemda yang ada di Solo Raya ini Mbak. Pada intinya untuk melakukan edukasi kita intinya semua lapisan masyarakat kita sasar. Tanpa kecuali. Ada yang ke pedagang, ada yang ke komunitas, ada yang ke perangkat desa, ada yang ke semua lapisan masyarakat. Intinya kita berusaha untuk semua lapisan masyarakat itu bisa teredukasi terkait cukai, arti penting cukai itu apa.
Kalau kita ketahui bahwa cukai ini undang-undangnya udah lama, dari tahun 95 itu udah ada. Betul. Tentunya kalau ikut bahasa undang-undang, masyarakat harusnya sudah tahu ini undang-undang cukai. Tapi tentunya masyarakat kan yang milenial, yang tahun 95 itu mungkin belum lahir Belum ya. lahir ya Pak ya. Kita Kalau tetap tadinya kita sebagai ini ya, salah satu insan pemerintahan itu kita wajib terus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa cukai itu adalah penerimaan negara yang dikenakan kepada barang tertentu yang mempunyai karakteristik tertentu, dan tentunya cukai ini merupakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara, gitu Mbak. Ini pada intinya arti penting cukai bagi masyarakat itu sebagai salah satu sumber penerimaan negara di negara kita tentunya. Baik. Artinya memang masyarakat ini dibuat Iya. dalam tanda kutip melek dulu nih. Melek Asal cukainya dulu. Seperti apa sih? Apa Iya. sih yang dimaksud dengan ini? Mungkin secara generalnya gitu ya Pak Arif ya. Iya. Nah berarti artinya ini sudah belusukan Belusukan, ya iya. ke Solo Raya. Ini Ke Solo. bagaimana ini kira-kira respon masyarakat juga ketika maksudnya ada edukasi dari Bea Cukai Surakarta? Apakah Iya. mereka memang ada nih beberapa yang mungkin ya pasti ada yang Iya. apa sih ini? Maksudnya ini apa yang harus kita tangkap dari edukasi ini? Apa peran kita gitu? Kalau dari pengalaman di lapangan ini seperti apa masyarakat sejauh ini Pak Arif? Kalau kita lihat beberapa ini kan karena ya tingkat pemahaman masyarakat itu kan berbeda-beda ya. Kalau saya lihat mungkin ada yang mendengarkan dengan seksama. Ini akhirnya, oh iya saya paham, saya ini. Dan ada pula aja mungkin setengah atau mungkin sambil lalu aja. Nah ini Setengahnya kita ngantuk ya Pak? Enggak ya? terakhir mungkin ya respon masyarakat kan Iya. lain-lain ininya. Terutama untuk semua pada intinya kita menyampaikan informasi dulu. Nanti ya tentunya penyampaian informasi ini tidak sekali dua kali, harus berulang-ulang karena masyarakat ini kan kalau nggak diingatkan kadang lupa. Iya betul. Karena baru Iya, diingatkan. diingatkan 5 menit lalu, ya, Pak, ya? 5 menit lalu apa itu cukai, sekarang udah lupa apa ini. Oke, cuma artinya sejauh ini masyarakat tetap welcome. Tetap welcome, Oke, iya. gitu. Kalau dari Pak Daud sendiri ini pengalamannya di lapangan ini, sepertinya kalau dilihat ini first impression Pak Daud ini sangat mengayomi ya. Jadi pendekatannya pasti gampang lah ke masyarakat. Gimana Pak Daud? Saya mungkin sedikit menambahkan aja Mbak Sandy Ya, dan Tribuners. Jadi tadi yang disampaikan Pak Arif, karena cukai ini sebagai salah satu komponen penerimaan negara yang akhirnya nanti akan dipakai juga untuk membiayai kebutuhan negara. Pasti endingnya akan kembali kepada masyarakat juga. Misalnya dalam bentuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan segala macam. Jadi dengan masyarakat mengkonsumsi rokok yang legal, dalam artian membayar cukai, turut berkontribusi terhadap penerimaan negara yang akhirnya akan kembali ke masyarakat lagi, gitu Mbak. Gitu. Tambahan itu aja sih, kalau pengalaman saya sosialisasi Gimana? jarang sih Mbak saya. Oh jarang ya, oke. Apa iya begitu Pak Arif? Enggak juga. Sebenarnya Mas Dawud ini Oke. lebih ini prepare ke one on one. Mungkin kalau Oke. ininya ke masyarakat secara umum mungkin masyarakat belum ini. Tapi kalau Mas Dawud ini mungkin spesialisasinya one on one ke masyarakat yang edukasinya mungkin ya skup kecil lah ini. Oke. Tapi secara masif juga nanti bisa. Nah, tapi kalau dari Bea Cukai Surakarta sendiri dengan adanya langkah edukasi ini untuk masyarakat gitu, edukasi ini sudah berjalan kan pasti sudah sejak lama Iya. banget sampai sekarang ya Pak ya, digencarkan lagi gitu. Iya. Nah, tapi apa nih dampaknya, apakah memang sudah jauh juga berlarinya untuk masyarakat? Maksudnya masyarakat ini masyarakat mungkin katakanlah di Solo atau mungkin kalau di Solo mana ya, katakanlah Sumber atau mungkin mana ya yang gitu-gitu, oh ini masyarakat yang ini nih udah mulai berkurang nih, artinya mungkin ada beberapa temuan-temuan terus akhirnya bisa berkurang gitu, atau seperti apa Pak? Kalau saya melihat mungkin ya ini mungkin ya semua tergantung dari tingkat pemahaman ya, dari tingkat pemahaman masyarakat. Kalau ini ya kalau masyarakat semakin paham terutama terkait hukum, terkait ini ya ketentuan itu, mestinya masyarakat itu tidak
melakukan pelanggaran hukum. Dalam artian kalau pelanggaran cukai ini ya, tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Tentunya bukan berarti masyarakat yang jauh, yang tidak terjangkau oleh informasi, terus bukan berarti mereka juga melanggar hukum. Mungkin mereka Belum tahu gitu belum ya. paham. Belum paham. Maksud ini rokok ilegal itu yang gimana? Dalam artian kita harus mengedukasi sejauh ini ya, setidaknya sampai seluruh pelosok Solo Raya ini kita sudah bisa mengedukasi untuk arti penting cukai. Dalam artian arti penting cukai, nanti kalau sudah tahu, baru kita ini apa sih ciri-ciri rokok ilegal. Tentunya dengan memahami rokok-rokok ilegal, semua lapisan masyarakat ini diharapkan semua nantinya paham begitu. Kalau paham berarti nanti efek hukumnya nanti, kalau saya melakukan pelanggaran nanti dapat efek hukuman seperti ini gitu. Kalau kita lihat mestinya ya, tapi masih bisa istilahnya di tempat-tempat tertentu masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran ya. Kita tidak bisa menjudge mereka tidak teredukasi, tidak terinformasi. Mungkin dari mereka ada motif-motif tertentu, mungkin ada motif ekonomi karena pengen murahnya, karena pengen ininya apa. Nah, mungkin salah satu dari masyarakat masih istilahnya mengkonsumsi rokok legal itu ada ya motif-motif tertentu yang itu kita juga nggak tahu, makanya kita terus melakukan edukasi ini gitu, Mbak. Baik, artinya tetap di faktor ekonomi ya untuk salah satunya. Oke. Jadi pertimbangan mungkin. Kalau saya menambahkan gini, Mbak, sebenarnya kan metode kita melakukan sosialisasi kan macam-macam, ada yang offline, ada yang online gitu. Kalau yang offline kan secara skup lebih terbatas tuh. Misalnya kita cuman ke perangkat pemerintah tertentu atau kita ke kelompok masyarakat tertentu kan secara jangkauan tidak terlalu luas. Sedangkan dengan metode yang seperti kita lakukan saat ini dengan media digital kan lebih luas jangkauannya. Maksudnya secara pelaksanaan kita sekupnya ke seluruh raya gitu. Cuman dengan media digital bisa diakses bahkan seluruh Indonesia gitu, Mbak. Betul. Jadi jangkauan untuk masyarakat yang bisa menerima informasi akan lebih luas gitu sih, Mbak. Artinya lebih dipersimpel ya, Ya, juga dipersimpel, gitu. Mungkin iya. edukasinya saja yang beda kali Iya. ini ya. Biasanya mungkin langsung gitu ya, Ya, Pak langsung ya. berhadapan dengan masyarakat. Betul, tapi kita kan juga maksudnya ini artinya juga Bea Cukai Surakarta juga mengikuti era digital ya. Begitu cepat apapun nih informasi kan juga tinggal buka HP aja ya kita bisa tahu seluruh dunia ini lagi ada apa gitu ya. Oke, berarti ini milenial juga nih Tribuners, jangan salah ya Tribuners gitu ya. Artinya ini juga masyarakat kan berarti kalau sudah diedukasi nih terus pasti dikasih tahu ini mungkin pelanggaran ini akan berdampak seperti ini, resikonya seperti ini gitu. Tapi memang faktor-faktor di lapangan itu mereka itu salah satunya tadi faktor ekonomi. Nah, kalau udah ngomongin faktor ekonomi tuh, ngedukasi masyarakatnya gimana? Lah, kita nggak punya duit, Pak. Punyanya duit cukup di situ gitu. Itu gimana biasanya nih kalau ngatasinnya? Setidaknya kita mengedukasi ke masyarakat bahwa kalau pengen harga murah itu yang legal itu juga ada. Intinya begitu. Intinya kalau masyarakat pengen yang murah, pabrikan-pabrikan yang legal, yang resmi itu telah menyediakan produk-produk yang terjangkau oleh masyarakat. Misalnya yang mungkin harga yang 10 ribuan atau 15.000 itu di pasaran itu yang dari pabrikan-pabrikan resmi itu ada gitu. Nah, ini masalah ini aja dari masyarakat. Kira-kira masyarakat ini harus paham bahwa kalau tetap mengkonsumsi kalau ininya masalahnya harga yang murah itu ada yang legal gitu. Setidaknya kalau mereka tetap ini ya kita tetap terus mengedukasi, dan kalau untuk penjual, untuk pedagang, kalau ini ya kita lakukan tindakan represif karena kita kan sudah berkali-kali melakukan edukasi, penyuluhan dan sebagainya gitu, Mbak. Oke, karena yang ilegalnya juga belum teruji juga berdampaknya juga untuk kesehatan yang ini gitu ya Pak ya. Oke, jadi udah nggak ada alasan ya Tribuners ya. Nah,
Yang murah juga ada kok Tribuners, jadi Iya. tergantung kita mau nangkapnya gimana juga ya Pak ya. Iya, Karena benar. setidaknya Bea Cukai Surakarta ini sudah memberikan edukasi untuk mengurangi dan mencegah Benar. akan hal-hal yang resiko tinggi seperti itu untuk Iya. masyarakat. Tujuannya untuk edukasi ini sebenarnya untuk membangun kesadaran masyarakat, Mbak, bahwa dengan masyarakat mengkonsumsi yang legal, tadi yang pertama dia berkontribusi terhadap penerimaan negara salah satunya. Terus kemudian kita pun sama-sama tahu nih, rokok yang legal pun kan menimbulkan bahaya kesehatan. Betul. Nah, sedangkan bahaya kesehatan ini nanti pastinya akan juga membebani di anggaran kita. Ketika resiko penyakit dari konsumsi rokok ini semakin banyak, otomatis akan membebani kesehatan. Membebani kesehatan akan berpengaruh ke anggaran lagi. Nah, ketika yang beredar adalah rokok yang ilegal, yang dia tidak ada sumbangsih penerimaannya ke negara, otomatis kan ruginya double nih. Dari penerimaannya nggak dapat, dari beban untuk Pengeluaran. pembiayaan kesehatannya meningkat. Jadi Jadi kan membengkak gitu ya. tambah nggak balance gitu. Oke, gitu ya Iya. Tribuners ya. Jadi jangan ngerepot-ngerepotin deh Tribuners ya. Oh, udah dienakin gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk pendekatan ini mana yang lebih efektif? Secara edukasi dan represif mungkin seperti apa? Tentunya kita ngelihat kondisi di masyarakat. Tentunya kalau ini ya kita combine lah. Combine-nya itu pun bukan berarti 50-50 atau ini tergantung kondisi di masyarakat. Mungkin bisa 30 di masyarakat tertentu kita 30 kita represif, 70% kita edukatif gitu. Intinya kalau masyarakat yang belum tersentuh ini kita tentunya melakukan edukasi ke seluruh lapisan masyarakat. Tentunya kalau masyarakat yang sudah teredukasi, tentunya nanti kan ya kalau tetap melakukan pelanggaran ya kita banyakin yang represifnya gitu. Tentunya kita sambil ngelihat-ngelihat, oh ternyata di lokasi tertentu ini masih banyak marak beredar gini. Tentunya kita represif ini kita dahulukan. Mungkin represif ini dalam bentuk ini ya ke pedagang-pedagang kalau masih melakukan menjual rokok ilegal, kita lakukan penindakan dengan bekerja sama dengan Pemda itu ya untuk melakukan operasi bersama gitu Mbak. Ininya Oke. gitu. Karena perlu diketahui juga ya Tribuners kalau Iya. untuk terkait mungkin tindakan itu sudah ada petugasnya sendiri ya, Pak, Ada, ya. iya. Tapi kalau untuk Bea Cukai Surakarta ini memberikan edukasi untuk pemahamannya seperti apa gitu agar masyarakatnya. Kadang tuh masyarakat suka salah paham Pak ya. Dulu saya juga sempat salah paham. Apa ini? Nah, akhirnya nih setelah main bareng ya sama Bea Cukai Surakarta ini jadi paham bahwa memang ini tuh sudah ada ranahnya sendiri. Kalau untuk tindakan tetap dari pihak Bagian penindakan ya. penindakan sendiri Iya. ya Pak ya. Udah ada porsinya masing-masing. Jadi biar Tribuners ataupun Bolo Becus di luar sana nggak salah paham gitu. Tapi kalau untuk tantangannya nih Pak, kalau tantangannya tuh apa sih untuk ngasih edukasi ke masyarakat gitu? Wah, ini Pak Daud udah mikir panjang ini. Udah. Apa nih Pak Daud dulu deh? Pak Daud, Apa Pak tantangannya lebih ke apa? Tantangannya kalau ke masyarakat ya mungkin pengalaman kita di tahun sebelumnya ya. Jadi karena di tahun sebelumnya itu ada beberapa kegiatan sosialisasi yang dibarengkan dengan salah satu event olahraga atau event seni. Jadi kadang kayak kolaborasi nih, karena di kedua event itu kan pengunjungnya banyak. Jadi sasaran edukasi kita sebenarnya luas. Cuma kadang kendalanya adalah masyarakat merasa terinterupsi pada saat sedang menikmati keseniannya atau sedang menikmati olahraganya dan kita masuk untuk sosialisasi. Nah, kadang jadi tantangannya di sini bagaimana kita untuk masuk dan bisa tetap dapat atensi dari masyarakat, bisa menyampaikan edukasi yang paling sering kita sampaikan sebenarnya terkait ciri-cirinya ya. Ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa? Karena dengan masyarakat memahami ciri-cirinya, otomatis sebelum masyarakat memutuskan membeli, dia bisa mengidentifikasi dulu nih, yang saya beli ini legal atau ilegal gitu. Jadi kalau secara tantangan kayaknya itu aja sih Mbak yang paling sering saya alami lah. Ya gitu. Tapi nggak trauma ya Pak Daud? Iya. Kalau saya nggak trauma, teman-teman ada yang sampai trauma. Ada sampai trauma. Ya. Iya, namanya juga kadang kan juga ke mental ya Pak ya. Iya, Gitu. intinya Ini kan gitu. Juga Bea Cukai Surakarta ini juga manusia Tribuners ya, juga sama gitu. Cuma salutnya dari petugas-petugasnya Bea Cukai tuh sampai sekarang loh Pak. Kadang tuh udah deh ngedukasi udah gas aja gitu sampai sekarang gitu luar biasa sekali.
Gitu. Kalau Pak Arief sendiri ini Kalau Mas Daud tadi kan kalau offline ya. Iya, Kalau betul. tantangannya kan kalau online ini mungkin untuk yang bapak-bapak kaum yang lebih ini ya, lebih senior gini takutnya tidak terjangkau gitu. Dalam artian kan sibuk kalau anak-anak milenial pakai handphone udah bisa ini kan. Kalau Oke. bapak-bapak mungkin jarang ini ya. Kalau mereka kalau nggak langsung offline gitu mungkin nggak tersampaikan ininya gitu. Pada intinya kita apapun ininya bentuk edukasi kita tentunya ada yang terjangkau, ada untuk mungkin untuk yang online terjangkaunya ke anak-anak muda, ke anak-anak milenial. Tapi bapak-bapaknya tidak tersampaikan. Untuk yang offline bapak-bapaknya semua ini tapi skupnya hanya kecil dan waktunya hanya pas itu aja. Oke. Dan tentunya kita kalau yang offline ini takutnya hanya skup kecil tidak disampaikan ke masyarakat lainnya. Jadi hanya skup kecil aja. Kalau ini mungkin bisa skupnya sampai luas, batas waktunya pun juga bisa panjang. Iya. Kapanpun kita mau ini Bisa aja ya, kita Pak, mengakses, edukasi. bisa. Oh, pas kapan itu udah ada podcast gitu, ada edukasi juga bisa langsung di setel aja, tinggal di YouTube-nya aja gitu Mbak. Ya tentunya semua ada plus minusnya gitu Mbak ya. Ada plus minusnya ya Pak ya, Iya. gitu. Tapi kalau Pak Arief udah ini ya Pak ya, dulunya udah nggak trauma ya Pak, nggak ada trauma ya. Udah senior ini gitu. Artinya memang Bia Cukai Surakarta ini menjangkau nggak cuma milenial, semua masyarakat dari kalangan usia ya, iya. usia apapun itu dengan cara pendekatan itu tadi Tribuners. Iya. Jadi nanti kalau ada acara-acara, kalau ada Bia Cukai Surakarta, Tribuners tolong disambut dengan baik ya. Sebenarnya disambutnya dengan baik ya Pak, cuma mungkin karena ada kadang tuh generasi mungkin ya anak-anak muda biasalah ya Pak ya, yang pernah muda gitu ya Pak. Saya kan belum pernah tua ya Pak, mau tua ini gitu. Jadi memang semuanya dilakukan ya demi edukasi masyarakat Iya, gitu untuk menggempur rokok ilegal. Itu kalau tantangannya gitu. Nah kalau untuk kedepannya Pak, kira-kira Bia Cukai Surakarta ini kan ini lewat mungkin bisa dibilang melalui media ya, Iya. melalui media, platform media gitu. Nah untuk kedepannya ini kira-kira akan fokusnya ke apa lagi Pak? Untuk mungkin selain edukasi akan ada mungkin pemusnahan dalam waktu dekat atau temuan apa yang sudah ditemukan sejauh ini atau tahun kemarin gitu, seperti apa Pak Arief? Kalau untuk tahun ini ya, setiap tahun itu kita sebenarnya terjadwal untuk melakukan pemusnahan. Pemusnahan itu merupakan salah satu bentuk penyelesaian kita atas barang-barang yang sudah kita lakukan penindakan. Baik. Tentunya pemusnahan itu tidak sekali lakukan penindakan dimusnahin. Ini kan banyak Tidak efektif. tidak Ya. efektif. Makanya untuk tahun ini kita akan kita ini ke Pemda ini ya. Dalam hal ini kalau nggak salah Boyolali kalau nggak salah untuk tahun Boyolali. ini. Nah, intinya nanti dalam pemusnahan ini kita mengundang semua Pemda yang ada di Solo Raya ini untuk menyaksikan dan tentunya dengan adanya seremonial itu diharapkan engagement penyampaian ke masyarakat itu bisa ini, ternyata barang yang ditindak itu telah dilakukan pemusnahan gitu. Nah, istilahnya memberitahu ke masyarakat bahwa rokok-rokok yang ilegal itu yang ditangkap itu telah dilakukan penyelesaiannya dengan cara pemusnahan gitu Mbak. Tentunya ke depan kita juga tetap bekerja sama dengan masing-masing Pemda itu tetap kolaborasi dengan untuk melakukan edukasi dan tentunya dengan media ya, media dengan Tribun, dengan media-media lain tentunya kita juga tetap untuk melakukan kerjasama. Untuk semua kita setidaknya bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat gitu Mbak. Oke, jadi ada. Nah, ini mau random nanya nih Pak. Gimana? Kalau pemusnahan gitu sebenarnya masyarakat umum tuh boleh lihat nggak sih Pak? Boleh Boleh lah, banget ya? iya, Oke, terbuka untuk ini umum ya. ya. Oke, jadi boleh aja. Kadang tuh penasaran Pak, boleh nggak sih gitu? Boleh. Tapi cuma tetap saksi Boleh, kan ya? iya. Saksinya. Oke. Cuma jangan ikut menjara, nanti kan takutnya, Takutnya. ini saya ikutin musnahin Oh gitu. iya, nanti ikut dimusnahin ya. Udah sih. Oke, jadi ternyata setiap tahun itu Setiap ada karena dia tahun, lebih iya. efektif Lebih juga efektif, ya, gitu. iya. Bukan dibagikan ya. Bukan.
Oke. Nah, kalau untuk acara-acara biasanya kalau untuk event-event gitu Pak, ini Bea Cukai Surakarta ini, nah sekarang kan ini juga maksudnya kita ketahui juga semua masyarakat sudah mengetahui bahwa ada efisiensi anggaran seperti itu. Nah, untuk acara-acara gitu, salah satunya kan mungkin dialihkan dengan malah mengedukasi ini melalui berbagai media sosial gitu. Cuma sejauh ini aman-aman aja ya Pak ya, terkait mungkin proses edukasi dengan digital atau gimana gitu, ada tersendiri mungkin Pak yang ingin disampaikan gitu? Iya, ya tentunya dengan adanya kebijakan pemerintah dengan melakukan efisiensi ya, tentunya kita mengurangi kegiatan-kegiatan kita, tapi kita mengurangi dalam artian mengurangi kegiatan offline. Kegiatan offline kan tentunya kita untuk berkunjung ke sana ke sini itu kan perlu biaya. Nah, biaya itu kan dilakukan efisiensi dan tentunya kita tetap melakukan edukasi tapi dengan cara lain. Salah satunya dengan media kita di media mungkin di platform YouTube, di IG dan sebagainya, kita tetap melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa pada intinya kita tetap untuk menyadarkan masyarakat arti penting terkait cukai gitu. Nanti istilahnya walaupun di tahun lalu kita sudah pernah, tapi tahun ini kita ini mungkin kalau milenial lah malas scroll yang di atas itu kan yang tahun lalu udah istilahnya dengan diupdate lagi ininya kan kepada masyarakat dan udah ada langsung udah ada di depan mata, ini yang terbaru, ini yang terbaru. Intinya begitu Mbak. Kita tidak putus untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi tetap mengupdate-nya. Iya. Gitu. Nah, tadi juga menariknya, ini Pak tadi kan juga menyinggung soal rokok ilegal, seperti ciri-cirinya gitu. Nah, kalau secara umum gitu, yang bisa kita lihat dengan kasat mata gitu, ini rokok-rokok yang ilegal itu ciri-cirinya seperti apa sih Pak untuk masyarakat biar mudah memahaminya gitu? Rokok yang ilegal itu, jadi gini, ketika rokok yang legal akan dipasarkan, dia harus melunasi cukainya. Cara pelunasan cukainya adalah dengan dilekati pita cukai. Nah, paling gampang untuk mengidentifikasi apakah itu rokok legal atau ilegal adalah dilihat pita cukainya ada atau enggak. Ketika ada kemasan rokok dan tidak ada pita cukainya, artinya ya udah polos saja, ya berarti sudah dipastikan itu ilegal. Udah curiga dulu ya harusnya ya. Nah, ketika sudah tahu ilegal ya masyarakat jangan mengkonsumsi. Ketika mengkonsumsi ya satu tadi merugikan negara, dua merugikan kesehatannya dia. Terus kemudian ketika masyarakat tetap mengkonsumsi, berarti si produsen ini akan tetap dapat pasar terus nih. Caranya kita menghentikan pasar ini biar tidak berkembang adalah dengan setelah masyarakat tahu, dapat edukasinya ya berhenti mengkonsumsi rokok ilegal gitu. Yang pertama yang tidak ada cukainya, atau yang kedua adalah ketika dia ada pita cukainya, atau di masyarakat biasanya disebutnya bandrol nih. Nah, biasanya disebutnya bandrol. Ketika dia ada bandrolnya, ada pita cukainya, tetapi kondisinya adalah bekas. Maksudnya bekas dipakai. Bekas pakai jadi bekas ada juga Pak. Ya ampun. Jadi itu salah satu metode orang untuk mengelabui masyarakat seolah-olah itu legal padahal ilegal. Jadi pita cukai yang tadinya sudah melekat di kemasan rokok tertentu diambil dalam kondisi masih utuh tentunya. Karena kan sebenarnya konsepnya pita cukai itu dilekatkan di tempat yang pada saat dibuka otomatis rusak. Tetapi ini diusahakan dengan sedemikian rupa biar bisa dilepas, tidak rusak. Kemudian dilekatkan di kemasan rokok yang baru. Ya, sebenarnya rokok yang baru berarti tidak membayar cukai. Cuman biasanya terlihatnya adalah dia lebih kusut, tidak rapi gitu. Kalau yang cukai baru kan rapi, halus, mulus gitu. Kalau yang udah bekas ya kayak kita barang bekas lah kan kondisinya kurang menarik gitu. Iya betul ya Pak ya. Apa yang bekas juga nggak menarik padahal ya. Tapi kadang ya itu tadi Pak kan murah tadi ya. Kadang mungkin ada beberapa oknum oknum yang jadi gitu ya Pak ya. Ya salah satunya itu mungkin ada beberapa ciri yang lain lagi mungkin bisa dilanjutkan Pak Arif. Iya gitu ya Pak. Yang kalau masyarakat tadi kan udah disampaikan, yang pertama itu kalau nggak berpita itu namanya rokok polos. Rokok polos. Iya bahasanya gitu. Kalau yang kedua yang bekas Mbak ya kan tadi udah disampaikan. Yang ketiga mungkin palsu. Masyarakat harus paham bahwa
pita cukai itu ada yang dipalsukan. Ya enggak, ya kayak uang juga ininya. Uang walaupun cuma uang aja yang palsu ya Pak ya. Pita cukai pun juga ada yang dipalsukan. Kalau kita lihat pita cukai itu kan ada seperti uang lah. Dari kertasnya itu kertas khusus, terus dari cetakannya itu juga cetakan khusus, dan ada pengaman lainnya berupa hologram. Dan 3 komponen pengaman ini tentunya masyarakat mungkin bingung ini yang asli, yang mana yang ini. Pada intinya kalau masyarakat nggak paham, mungkin bisa dilihat dari cetakannya. Cetakannya itu ini nggak sih seperti uang aja, kita ngelihat seperti uang. Intinya cetakannya bagus enggak itu ininya. Kadang kalau yang palsu itu ya buram, agak buram, agak ini, dan tentunya kertasnya pun juga lain. Kalau nanti kalau ada sinar UV ya, kalau masyarakat nggak tahu punya sinar UV nggak kalau wah, saya sinar UV-nya nanti mengatasinya pakai sunscreen lah ya. kalau nggak punya, intinya kalau mendeteksinya itu agak susah, dari cetakannya aja kayak gitu ya. Dan itu biasanya juga udah terlihat sih. Terlihat, ya, ini ada perbedaan. Terus dulu nih. ada ini istilahnya desainnya, Mbak. Kalau uang kan desainnya itu kan lama tuh, pokoknya dari Soekarno itu, dari zaman dulu kan, sama saya udah lama, udah sekian puluh tahun ya mungkin ya. Kalau pita cukai itu desainnya itu tiap tahun berubah. Mungkin untuk tahun ini itu ada pesona bunga Nusantara, ada bunga Kamboja, bunga apalagi ya, bunga anggrek bulan dan sebagainya. Nah, tentunya ini sudah ada di pasaran. Untuk pita cukai yang tahun kemarin itu kan ini ada ikan-ikan itu ya, ikan-ikan ini. Nah, tentunya kalau masih dipakai di tahun ini, nah ini mungkin ini yang awal-awal pita cukai yang ini ya, cuma nanti ada batas lekatnya sampai bulan Maret April ini, dan ini udah di masa batas lekatnya. Setelah itu mungkin April sampai setelahnya harus menggunakan pita cukai yang tahun ini, desain tahun 2025. Nah, itu masyarakat harus tahu ininya, ininya kok beda ininya. Nah, itu harus paham ininya untuk yang mendeteksi pita cukai asli apa enggaknya. Setidaknya itu ya untuk masyarakat. Mungkin ciri yang lainnya bahwa tadi ada salah personalisasi atau salah peruntukan. Itu masyarakat ininya gimana ya? Ini agak panjang. Dalam artian begini, setiap rokok itu kan pabrikannya itu sudah mempunyai identifikasi atau personalisasi. Kalau kita punya nick tersendiri gitu ya. Kalau masing-masing person punya nomor identifikasi. Nah, pabrikan itu juga punya nomor identifikasi. Nah, nantinya itu harus dicocokkan sama pita cukainya. Istilahnya dari PT ABC nanti ininya di pita cukainya harus sama gitu, Mbak. Ininya gitu. Itu pun juga salah satu ciri-ciri rokok ilegal. Atau kemasannya. Dari kemasan kita bisa melihat ada nama jenis rokoknya itu ada SKM, ada SKT. Nah, kalau di kemasannya itu ada SKM, di pita cukainya itu harus SKM, nggak boleh beda. Nah, itu salah satu beberapa yang ininya terkait ciri-ciri rokok ilegal. Itu penyalahgunaan lah istilahnya untuk SKM harus bayarnya 1.000, kalau pita cukainya itu SKT mungkin bisa 300 atau 500 rupiah. Selisihnya jauh, iya, karena tarif rokok itu untuk per jenis rokok, jenis pabrikan itu berbeda-beda, Mbak. Jadi itu perlu masyarakat harus tahu.
Oke, jadi Iya. itu ciri-ciri ya yang maksudnya secara general bisa lah kita. Pokoknya yang kemasannya buluk gitu udah dicurigain ya Tribuners. Yang gitu. kasat mata Yang lah bisa kasat jadi. Kasat Gitu. mata kalau ininya, Oke, iya. gitu. Kalau yang Dan- tadi disampaikan Pak Arif misalnya kayak SKM ya pita cukainya harus SKM gitu, nggak bisa kawin silang. Iya, iya. Kemasannya SKM, Nggak bisa pitanya ya, Pak, SKB ya? gitu nggak bisa. Nggak bisa, Oplosan, udah. bukan ini. Oplosan, gitu. Oke, artinya memang sebenarnya masyarakat itu bisa mengetahui sendiri ya Tribuners dan juga Wolopecu di luar sana bahwa tadi juga yang ini udah pokoknya patut dicurigai dulu lah ya Pak ya yang udah Iya. nggak sesuai dengan prosedurnya gitu pastinya gitu, dan itu juga nantinya akan berdampak juga persaingan ekonomi juga ya, berpengaruh juga Iya, gitu. sekali. Yang tadinya udah bener di jalannya nih ini dirugikan dengan karena hanya murah itu tadi, tapi Iya. tidak menjamin kesehatan pun juga, terus berdampak pokoknya ke anggaran juga ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi itu harus menjadi warning kita bersama Tribuners. Dan mungkin terakhir untuk Pak Arif dan juga Pak Daud, kalau kira-kira ini peran media sosial tadi kan dikatakan memang diklaim sangat penting gitu. Iya. Tapi kalau masyarakat itu mungkin warganet ya kalau di media sosial, ini kira-kira kritik-kritiknya tuh gimana sih kalau soal mungkin atau mungkin menyuarakan juga tentang gerakan rokok ilegal ini, atau sejauh ini kalau di media sosial tuh pantauannya gimana warganet Pak? Ada keluhan-keluhan apa juga nggak sih kalau di Solo Raya ini? Kalau saya ngelihat, mungkin kalau warga net ini ya, ini intinya mereka mengeluhkan rokoknya semakin mahal. Oke. Iya, rokoknya semakin mahal. Jadi mereka istilahnya downgrade-nya ke rokok lain. Ininya istilahnya kayak semacam pembenaran gitu ya. Dalam artian, oh rokoknya semakin mahal, nggak terjangkau, terus saya boleh dong ininya beli yang murah tapi yang nggak berpita kayak gitu, yang nggak bercukai. Nah, kita juga menghimbau bahwa intinya dengan melakukan pengalian ke rokok yang lain, tentunya boleh ke yang lain tapi yang legal aja gitu. Jangan sampai beralih ke yang lain tapi yang rokok yang ilegal. Tentunya dengan beralih ke yang ilegal, nanti pabrikan yang legal itu kan secara ini kan nanti tidak laku mereka ininya. Tentunya sangat dirugikan, dalam artian penerimaan dirugikan, pabrikan yang sudah resmi melakukan kegiatan ini nantinya juga akan rugi karena secara ini kalah bersaing dengan yang legal, yang ilegal yang tidak membayar yang itu ya, bayar pita cukai. Oke, jadi keluhannya karena harga mahal juga salah satunya ya. Salah gitu. satu ininya Iya. gitu. Kalau Pak Daud sendiri gimana? Atau mungkin tetangganya yang ngeluh langsung gitu? Gimana tuh? Enggak sih, kalau saya meneruskan yang tadi disampaikan Pak Arif kaitannya sama persaingan bisnis ya. Nanti ketika masyarakat memilih mengkonsumsi rokok yang ilegal dengan harga yang murah, akhirnya akan menggerus pasarnya rokok yang legal, yang harganya sebenarnya terjangkau gitu. Sedangkan kalau yang selama ini yang rokok legal dan harganya terjangkau kan kebanyakan yang dari golongan SKT. SKT kan yang sigaret kretek tangan itu adalah produksi rokok yang dari awal produksinya sampai selesai membutuhkan tenaga kerja manusia, yang artinya membuka lapangan kerja nih. Ketika nanti masyarakat memilih yang ilegal itu, akhirnya pasarannya yang legal terjangkau ini kan tidak cukup luas lah. Karena tidak cukup luas, akhirnya produksi akan turun. Produksi akan turun kaitannya kemana? Ke tenaga kerja yang dikurangi. Akhirnya yang harusnya dengan masyarakat mengkonsumsi rokok yang legal bisa secara tidak langsung dia berkontribusi terhadap pembukaan lapangan kerja. Tetapi karena milih yang ilegal itu tadi, akhirnya menutup peluang yang rokok legal tadi. Betul. Terus kalau kaitannya sama yang di masyarakat, sebenarnya kalau menurut saya pemahaman di masyarakat sudah lumayan meningkat nih, karena beberapa kali itu ada informasi dari masyarakat yang disampaikan ke kantor kami terkait adanya peredaran rokok ilegal. Jadi masyarakat menyampaikan, Pak, di lingkungan saya masih dijumpai toko yang menjual rokok ilegal. Nah, karena ada, tapi tenang saja, untuk masyarakat informasinya, data pribadinya akan tetap aman, kita tidak akan menyebarkan kemana-mana. Cuma atas informasi tersebut nanti kita teruskan ke yang bagian penindakan. Karena kan di kita porsinya adalah untuk mengedukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat, nanti ada bagian lain yang melakukan represif tadi, penindakan ke yang masih nekat menjual rokok ilegal. Gitu, Mbak. Artinya malah dari masyarakat ini sudah aware lagi Sudah ya, aware, malah
dengan kesadaran Dengan sendiri ini kesadaran. untuk melaporkan, dan tenang saja Tribuners dan Bolo Becus ya, nanti untuk kerahasiaan datanya tuh aman, dijamin ya Iya. Pak ya. Nanti kalau semisalnya ada yang bocor nanti bisa nyamperin Pak Arief atau Mas Daud ya menuju Iya. ke Surakarta gitu. Kalau belum Oke. pindah. Ya. Oke, kalau tadi terakhir, kalau ini terakhir banget ya Pak ya. Ini pesannya untuk masyarakat apa ini? Silahkan dari Pak Arief dulu, silahkan. Baik, untuk Tribuner, kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengkonsumsi rokok yang legal. Tentunya rokok yang legal ini tadi kita sudah sampaikan itu akan membantu dalam penerimaan negara. Dan tentunya rokok yang legal ini secara kualitas rokoknya sudah teruji. Karena ada kadar tarnya, kadar nikotinnya itu sudah disampaikan ke kami. Dan tentunya ini istilahnya sudah lolos QC ya, ininya kayak gitu. Dan untuk masyarakat yang mengkonsumsi rokok ilegal, tentunya nanti akan ada efek hukumnya. Tentunya nanti selain kena denda juga kena tindak pidana kurungan penjara. Dalam artian dengan adanya konsekuensi hukum itu, masyarakat ayo kita mulai sekarang untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Tentunya tadi sudah disampaikan bahwa dengan mengkonsumsi rokok yang legal akan mendukung pemerintah dalam penerimaan negara. Itu Mbak, ke masyarakat. Oke, kalau itu dari Pak Arief ya. Iya. Kalau sekarang dari Pak Daud apa nih? Wah, kayaknya panjang nih. Kayaknya udah diborong Pak Arus. Saya mau ngomong Oke. apa ya? Tambahin aja, Pak. Mungkin lebih ke sebenarnya untuk edukasi kan sudah kita sampaikan. Jadi untuk Tribuners, untuk Bolo Becus semuanya, saran saya jangan lagi memperjualbelikan rokok ilegal. Itu saja sih Mbak. Karena dengan memperjualbelikan rokok ilegal berarti mendukung si produsen rokok ilegalnya juga. Terus kemudian dari sisi kesehatan sangat merugikan, dari sisi penerimaan negara merugikan. Jadi keuntungannya cuma sepihak, tidak menguntungkan untuk keseluruhan orang. Karena kalau dengan rokok yang melunasi cukai yang legal, otomatis nanti manfaatnya akan kembali kepada masyarakat. Itu aja Mbak. Oke, itu. Yakin itu aja Pak Daud? Yakin. Ya. Oke, itu tadi. Terima Iya. kasih Pak Daud dan Pak Arief. Iya, terima Ya, kasih, atas Mbak Sandi. edukasinya luar biasa. Jadi tahu ini ya. Iya. Makanya masyarakat dan juga khususnya Tribuners dan Bolo Becus di luar sana udah stop sekarang ya. Udah yang legal-legal aja lah ya. Apapun itu produknya biar nggak merugikan masyarakat gitu. Dan nantinya kalau misalnya disamperin sama Pak Arief sama Pak Daud gitu ya. Biar Pak Daud nggak trauma lagi Tribuners ya. Harus lebih welcome gitu. Terima Iya. kasih Pak Iya, Arief, Pak sama-sama, Daud. Mbak Sandi, Semoga ya. Dan tidak Tribuners. lelah untuk terus mengedukasi masyarakat Siap. gitu ya, biar kita lebih melek lagi gitu, Iya. dan terus bersuara juga untuk menggerakkan gempur rokok ilegal. Ilegal. Itu tadi perbincangan Sandi di Bincang Bareng edisi kali ini bersama Bea Cukai Surakarta Tribuners. Semoga ini dapat menjadi wawasan juga tambahan untuk Tribuners dan juga ilmu baru dan juga bisa diterapkan di lingkungan dan juga bisa berbagi informasi, sharing bersama, dan jangan lupa saksikan program Tribun Solo lainnya setelah jeda berikut ini. Saya Sandi Wanita pamit dan juga Pak Arief dan Pak Daud pamit. Sampai jumpa Tribuners.